Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana bi ni'matil iman wal islam. Yang saya hormati para sesepuh, pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan Bangkawetan, para pembina, para penasihat, dan juga sahabat-sahabat Ansor Banser yang kami cintai. Tidak lupa pula para tamu undangan dan juga adik-adik dari Ibnu IPPNU yang sudah bersama-sama tadi kita pelantikan bersama masa hikmah 2024-2026 untuk adik-adik Ibnu IPPNU, dan untuk sahabat Ansor dan Banser masa hikmah 2024-2027. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, nikmat sehat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, berdialog bersama narasumber kita malam hari ini. Di antaranya beliau adalah yang pertama Bapak Muhammad Asyadi dari Meranggen Demak, pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Meranggen Demak. Jadi kalau jenengan tahun kemarin mengenal sosok Wakil Bupati Demak Bapak Kiai Haji Ali Masun, lah menika putranipun beliau. Saya bacakan dulu, beliau lahir di Kota Demak tanggal 23 bulan September 1980. Kemudian jabatannya sekarang adalah DPRD Kabupaten Demak dengan masa jabatan 2024-2029. Untuk riwayat pendidikan beliau adalah yang pertama dari MI Mambaul Ulum 1983 sampai 1989, kemudian MTS-nya di MTS Futuyah 1992 sampai 1995. Kemudian Madrasah Aliyah di Futuyah Meranggen juga tahun 1995 sampai 1998, dan melanjutkan di UIN Sunan Kalijaga tahun 1999 sampai 2006. Riwayat organisasi beliau yang pertama adalah PMII Yogyakarta, masa khidmat tahun 2000 sampai 2005, jabatan sebagai pengurus harian. Yang kedua, beliau pernah menjadi pimpinan pusat Ibnu tahun 2000 sampai 2002, menjabat sebagai ketua umum pimpinan pusat Ibnu. Yang ketiga, beliau pernah menjabat sebagai pengurus pusat LKKNU tahun 2006 sampai tahun 2009. Pada saat itu menjabat sebagai wakil ketua. Dan yang terakhir menjadi Senat Mahasiswa Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga tahun 2009 sampai tahun 2011. Berikan tepuk tangan untuk pemateri kita. Kemudian ada pemateri yang kedua, ya ini salah satu warga Bangkatai Wetan, RT 04
RW 05 Bangatawetan. Beliau bernama Dr. Ahmad Mujib El Sirazi MAG. Pekerjaan beliau saat ini adalah sebagai salah satu dosen Unisula Semarang. Beliau lahir di Semarang. Ini tanggal dan bulannya dirahasiakan karena mungkin hanya istrinya yang tahu. Kalau jenengan nanti tahu malah ngasih hadiah ulang tahun. Nanti istrinya tidak bingung, loh kok aku rasa nomor 1. Wah berarti sing ngefan akeh men kayak gitu. Itu beliau tahun 1980. Kemudian pendidikan SD beliau di SD Sembung Harjo, kemudian MTS-nya di MTS Futiyah 1 Meranggen, kemudian Madrasah Aliyah di Madrasah Aliyah Futiyah Meranggen, dan S3-nya adalah S3 Sejarah di Unisula ya Kang, di UIN Jakarta, S3 Sejarah. Jadi kalau setahu saya beliau itu menyukai hal-hal yang rumit. Awake dhewe mungkin susah ngapalke silsilah wali sopo, panglima sopo, beliau hafal semua. Sampai kadang iki ngapalnya pirang tahun. Aku nek mendengar beliau mengisi acara di beberapa tempat, kadang sampai berpikir, lek ngapalke ke ora kewale-wale, ora keliru-keliru lah. Itu salah satu keunggulan beliau adalah menguasai sejarah. Dulu pernah mondok juga di Ponpes Al Anwar Meranggen tahun 1992 Kang, sampai 1998. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dr. Ahmad Mujib El Sirazi. Sebentar. Ini sudah menunjukkan jam 22.32, setengah 11 malam nggih. Nanti kita bagi beberapa sesi. Yang kita bahas malam hari ini adalah tentang satu ke IPNU dan ke IPPNU-an. Kemudian yang kedua adalah penguatan kader Banom NU, yaitu Ansor dan Banser. Untuk nanti para hadirin bisa menyimak apa saja yang akan disampaikan oleh para pemateri kita. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab kepada para pemateri. Jadi mohon untuk para hadirin dan adik-adik IPNU, IPNU bisa terus semangat, karena di sini kita memiliki narasumber yang sukses, tetap berkhidmat di NU. Kepada narasumber yang pertama kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para romo kiai, para ibu nyai yang tasih berkenan hadir wonten dalu menika ngrencangi adik-adik Ansor kalih adik-adik Ibnu IPPNU. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah berkah. Ini calon-calon surga kabeh gitu. Nah, kula kok yakin nang wis melu Ansor karo Ibnu, ini wis mlebu surga ngono wae. Tenang mawon ngono wae. Makanya kula mboten nate sedih karena saya sudah bergabung mulai di Ibnu itu mulai aliyah. Jadi wis kula yakin duwe tiket surga ngoten mawon. Ora tau sedih kula niku. Mas Mujib, ini kawan seperjuangan saya, ketemu juga baru akhir-akhir ini. Jadi hampir 25 tahun kita tidak pernah ketemu karena kita sibuk dengan dunia kita masing-masing.
Jadi hari ini kita bisa ditemukan oleh Allah. Beberapa hari kemarin juga kita sempat ketemu, tetapi dalam satu forum baru malam ini kita bisa bertemu. Nyun sewu, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, Romo Yai, nyun pangapunten, tokoh masyarakat. Nah ini Kang Sodri ini senior saya. Sebenarnya kalau Kang Sodri nggak di sini itu saya kualat nanti masalahnya. Harusnya Kang Sodri itu tetap di atas biar kita nggak terlalu untuk kualate karo senior gitu. Baik, teman-teman sekalian, jadi saya ingin sedikit bercerita, nanti biar ini diteruskan oleh Mas Mujib, karena dari sisi keilmiahan itu saya pikir Mas Mujib akan lebih punya referensi lebih tajam. Tetapi saya begini, NU itu hari ini kita sudah pada posisi 100 tahun, 1 abad. Kita ini harus bersyukur karena bagian dari masyarakat ataupun kader yang menikmati 100 tahun keberadaan Nahdlatul Ulama. Saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian, teman-teman Ansor, teman-teman IPNU, IPBNU, bahwa kenapa organisasi NU yang orang bilang adalah organisasi amburadul, organisasi yang secara manajemen organisasi modern ini tidak mencerminkan sebagai sebuah kelayakan organisasi, tetapi mampu bertahan pada titik 100 tahun. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena banyak organisasi yang hanya beberapa tahun didirikan bubar. Entah bubarnya itu bubar dengan sendirinya atau bubar dipaksakan. Jangan ngerti HTI itu, organisasi modern yang berasal dari London, ya bubar akhirnya kok. Tapi Nahdlatul Ulama hari ini masih bertahan dengan begitu kokohnya. Hari ini menjadi single majority bahkan di dunia. Sawadul A'zam ini adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh organisasi manapun. Kekuatan NU ini hampir 150 juta anggotanya itu. Nah logikanya organisasi ini tuh harus ambruk dari kemarin. Lu manajemen dimanapun, ranting manapun, orang yang bener. Tapi ini begitu kokohnya mengakar di tingkat masyarakat kita. Ada beberapa analisa, saya hanya ingin memberikan satu pendapat yang mungkin ini juga tidak benar. Tetapi ini bisa menjadi bahan opini kita bersama bahwa kenapa NU ini bisa berdiri. Satu, karena organisasi ini didirikan oleh para ulama yang tidak kaleng-kaleng. Para muassis Nahdlatul Ulama ini bukan ulama-ulama karbitan. Hampir semua muassis Nahdlatul Ulama itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama beneran. Jadi Mbah Hasyim, Mbah Wahab Hasbuwah, Mbah Asnawi Kudus itu adalah para wali-wali, para ulama-ulama yang betul-betul alim. Wong ulama jamaah ya saka alim. Orang mungkin kalau muassis kita ini enggak alim, itu enggak mungkin organisasi ini menjadi kekuatan yang hari ini bertahan sampai ratusan tahun begini. Yang kedua, para ulama-ulama kita, muassis Nahdlatul Ulama itu, kita itu, yang kedua adalah yakhsyallah. Wedi ning Allah itu bukan hanya persoalan fatwanya, tetapi karena memang apa yang diucapkan dengan apa yang di dalam hati, kemudian perilaku yang dilakukan itu satu frekuensi. Nah ulama-ulama sekarang itu kados kula ngeten iki nek disebut ulama muskilah. Apa yang saya bicarakan dengan apa yang saya lakukan itu 180 derajat berlawanan. Tapi nek Mbah Hasyim, Mbah Tolhah Mansur, Mbah Wahab Hasbuwah, Mbah Asnawi Kudus, ini adalah orang-orang yang dari setiap fatwanya itu berangkat dari hati,
yang sama, kemudian perilaku yang dilakukan ini adalah sama. Itulah kemudian membawa kekuatan luar biasa sehingga Nahdlatul Ulama hari ini mampu bertahan dengan kekuatan yang full power seperti ini. Yang ketiga, min ibadih. Apa ibadih itu? Ngawulo. Hampir ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu adalah mengabdikan diri untuk umat. Tidak ada ulama-ulama muassis Nahdlatul Ulama itu yang berpikir untuk dirinya sendiri. Mereka, beliau-beliau itu menghabiskan waktu untuk ngurusi umat, gawe pondok atau mengajarkan minimal, punya lembaga pendidikan, majelis-majelis taklim, dan ini menjadi ruh Nahdlatul Ulama. No ono kiai saiki dadi pengurus NU kok ora gelem ngajar, muskilah. Karena ini tercerabut dengan apa yang tentu saja berbeda dengan apa yang diinginkan ataupun yang dipanutkan oleh para muassis Nahdlatul Ulama. Jadi aneh, tiba-tiba ono wong dadi pengurus NU karbitan, atau kalau enggak misalnya naturalisasi, ngaji ora tahu, mulang ora tahu, tiba-tiba ngurusi NU. Yo NU ne ono, tapi mampu enggak bertahan seperti apa 100 tahun ini? Karena pertanyaan mendasarnya adalah Ansor, Ibnu, IPPNU, Banser itu mampu enggak mempertahankan 100 tahun ke depan pasca 100 tahun muassis mendirikan Nahdlatul Ulama ini? Nok sampean ning NU tidak melakukan ruh awal dari apa yang dilakukan oleh para muassis, bisa jadi NU ini tidak akan ada lagi kepada anak cucu kita. Lu iso wae kaderisasi Ansor rampung pas angkatan jenengan. Kalau ruh-ruh awal para muassis ini tidak kita terus pertahankan, nggak mungkin itu terjadi. Yang kedua, muassis kita itu paling tidak punya jiwa robbaniyah. Itu didik yo nulis yo ngajarke. Para muassis kita itu nggak ada yang tidak punya kitab. Para muassis kita itu tidak ada yang tidak menulis kemudian mengajarkan kepada umatnya, itu nggak ada. Mbah Hasim nulis kitab, Hatta, Mbah Hasnawi Kudus niku raketan kitab cilik sing kita kenal, tapi nek mboten enten kitab fasolatan ora iso salat awake dhewe. Jenengan riyen alit belajar fasolatan mboten? Kitab fasolatan itu karangan Mbah Hasnawi Kudus. Tapi itu manfaatnya dahsyatnya luar biasa. Belum kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama atau muassis-muassis kita. Dan hampir kalau misalnya itu yang sifatnya nasional, lokal juga sama. Mbah Muslim Meranggen itu juga ada kitab Nurul Burhani dan kitab-kitab lain yang datanya tidak terungkap karena mungkin hilang dan lain-lain. Hampir ulama-ulama lokal kita yang mendirikan dan berkiprah di Nahdlatul Ulama itu pasti punya lembaga pendidikan, yo nulis kitab, yo ngajar ke ning umatnya. Yang ketiga adalah ahlu dzikri. Para muassis kita ini itu adalah hampir semuanya ahli wirid. Nok neng NU kok wis ra ono wiridan, kira-kira 100 tahun ke depan NU itu bertahan atau tidak kita nggak tahu. Jadi saya kembalikan tadi, Robbaniyah itu mengabdikan diri untuk umat. Nok saiki, nok misalnya ora kiai, yuk ojo mikir persoalan ora iso nulis kitab. Nok sampean sing jurusane akuntansi, yuk gawe bank NU to. Sampean sing jurusane kedokteran, yuk gawe rumah sakit NU kedokteran rumah sakit NU. Sampean yang jurusannya teknik sipil, itu bagaimana mengembangkan bangunan-bangunan berciri khas Nahdlatul Ulama. Sampai yang jurusannya ekonomi, ya bagaimana mengembangkan ekonomi di Nahdlatul Ulama. Tetapi prinsip pengabdian kita terhadap orang-orang di sekitar kita itu jangan sampai putus. Karena ke depan tantangan Nahdlatul Ulama itu bukan lagi persoalan hanya moral,
tetapi bagaimana pertarungan etika bisnis ini akan menjadi kunci kemenangan Nahdlatul Ulama, akan mampu bertahan 100 tahun atau tidak. Beberapa waktu yang lalu saya dicurhati teman saya yang di Gunung Kidul, Gus, nyun sewu, nggone kula saniki modele aneh kok Gus, pengajiane. Lah pripun? Jadi ibu-ibu di pasar itu dihutangi 1 jutaan untuk modal sayuran sama modal usaha yang ada di pasar. Sampan tidak perlu bunga, tetapi setiap bulan harus datang ke kantor untuk menyicil untuk mengangsur 1 juta itu tadi. Nah, karena itu antri, maka kemudian daripada menunggu antrian bayar cicilan itu tadi, dibuatkan forum pengajian. Sing ngisi niku jenggoten, katoke congklang, al kacau, aliasi katok congklang. Di awal-awal pengajian itu standar ngaji, balo tauhid, pokoknya tidak aneh-aneh. Tapi pertemuan ketiga itu sudah aneh. Pengajian itu mengajarkan bahwa tahlil itu adalah bid'ah, ziarah kubur itu bid'ah, maulidan itu adalah bid'ah, dan lain-lain terus dilakukan. Ibu-ibu di sana itu udah mulai terasa ini ada yang aneh pengajiannya. Tetapi kemudian di samping pengajian itu, sebelum mereka pulang, di luar pintu begini itu ada goodie bag. Ngertos goodie bag jenengan? Di bag itu isinya ada beras, ada gula, sama ada minyak. Ibu-ibu ini kok seragam mengangkat pengajian karena hati nuraninya nggak enak. Iku ora podo karo sing diajarke karo kiaiku. Tapi berhubung keluar diparingi goodie bag itu tadi isinya beras 2,5 kilo, minyak goreng sama gula. Orang mangkat ngaji eman-eman. Walaupun isinya ora bener. Nah, maksud saya begini, ini tantangan kita. Awake dhewe sering bilang, pinjem uang ke bank titil kuwi haram. Tapi tidak pernah berpikir menyelesaikan masalah bagaimana caranya orang-orang NU itu tidak lagi meminjam ke bank titil, tetapi NU-nya tidak mampu memberikan solusi. Kadang-kadang kalau geting karo kiai-kiai saiki ngaji ngono haram kencenge pol. Tapi nggak pernah ngasih solusi. Nah, Ansor sing saiki do kuliah akuntansi, Cak Ibnu IPPNU sing sekolah ekonomi gawe bank. Ning kono ora perlu ono jaminan, silae wis 1 jutanan, syaratnya iso tahlil, syaratnya iso maca dhibak. Loh, ini solusi. Nok sampean tidak melakukan terobosan-terobosan baru melawan gerakan-gerakan Wahabi, melakukan gerakan-gerakan Islam garis kanan, garis keras, yo NU tersingkir ke depan. Model dakwah kita ini harus kita ubah hari ini. Kalau kita bicara terkait dengan ritual yang kita lakukan, dhibak dan macam-macam, yo wis rampung to, kuwi memang urusane NU. No NU kok ora gelem maca manaqib, ora gelem maca maulud, iku NU ora bener berarti. Tapi bahwa gerakan-gerakan ekonomi, pengembangan yang bisa dilakukan untuk umat di sekitar kita, ini dahsyat, harus kita lakukan. Ora ana salahe ning banget ayu kuwi ono sampah truk tulisannya lazis banget ayu wetan misalnya gitu. Sampai keliling itu masuk ke perumahan-perumahan, itu dakwah bilhal yang hari ini kita harus lakukan. Sampai sidik-sidik ngomong dalil tapi ora tahu pernah melakukan kerja-kerja yang sifatnya memberikan kemanfaatan terhadap umat yang ada sekitar kita. Lo akhirnya NU ya turun temurun, bapake anake saiki lho, anake pengurus NU ra gelem ninggon Ibnu. Bapake pengurus NU, anake ra kenal NU, sekolahe malah ning Muhammadiyah. Lho, ini kan mekanisme yang tidak benar toh. Lho, bapake pengurus NU, ibuke pengurus muslimat. Lho, anake sekolahe ning Muhammadiyah. Kon maca wiridan, kon tahlilan, oh itu tidak sesuai dengan ajaran kami, Bu. Ya tak kuampleng sisan kira-kira itu.
Nah ini penting, saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa tantangan di kota kayak Bangetayu ini daerah transisi. Ini penting bahwa kerja-kerja dakwah bilhal Nahdlatul Ulama ini harus betul-betul kita lakukan. Makanya Kang Sodri ditanggung jawab rodok gede aslinya. Makanya dia ini ambulan kanggo nganu to Kang. Ngendi iki? MWC atau ranting sini? MWC Bangetayu Wetan misalnya gitu. Oh ini ranting. Yo MWC-nya Kang. Kalau MWC-nya berarti genuk. Genuk berarti. Kula wis dituntut kali DPP yo. Gus, nganu yo. Ambulan kanggo MWC NU Mranggen aja lali yo. Wis dilak-ilekke. Tapi insya Allah kula mbon nyiapke. Terus di MWC saat ini mau nonton mobil kalih ambulan. Nah ke depan saya berharap teman-teman muda ini terus bergerak. Tidak hanya ngurusi konflik internal, wis to NU urusane ngono kuwi nyebelke pokoke. Sampan sidik-sidik konflik, enggak mendidik. Hari ini yang harus kita lakukan adalah mencapai terobosan-terobosan baru demi kemajuan umat dan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, kula percaya selama suriah kita itu masih zikir, masih gelem ngajar, masih wedi karo Gusti Allah, NU tetap masih ada. Sing nom-nom lho sing perlu diperanu. Nah, kalau Pak Yai rawani tetap toh. Kalau sangat yakin Mbah Yai masih melakukan hal yang sama. Tapi kok sampean-sampean ini loh Kang, sing nggo jas ansor karo banser lho. Karo sing nggo pakaian Ibnu Mburi lho. Kuwi sing kudu di mindsetnya harus kita rubah hari ini. Nah, ini mungkin sebagai awal diskusi yang harus betul-betul bisa menjadi bahan diskusi kita bersama untuk kemajuan Nahdlatul Ulama. Apalagi saya tadi dengar dari Kang Sodri, dhisiki Bangetayu melunin Demak Gus. Wah, sangar men lha itu. Nek melun Demak kudune ya karo manut karo Sunan Kalijaga kira-kira lha itu. Jadi kita punya satu tradisi yang sama, artinya tidak terlalu berbeda jauh sebenarnya. Mari kita bangun Nahdlatul Ulama itu dengan era kita. Kita mengikuti gaya para muassis dan karisma para muassis nggak kuat, tetapi nguri-nguri Nahdlatul Ulama untuk bisa bertahan sampai 200 tahun itu adalah kewajiban bagi kita. Tapi kula mboten percaya wedi, karena kula angsal serius nasape niki sanate niki sanat kadose sanat sing nyambung langsung. Kula dipun seriosi kalih putunipun Mbah Ridwan Abdullah itu penggagas gambar Nahdlatul Ulama itu. Jadi kula badhe cerios begini, bahwa Nahdlatul Ulama itu bukan urusan dunia, tapi ini urusan akhirat. Jadi dulu muktamar itu kan setahun sekali. Muktamar kedua itu Mbah Hasim itu meminta Mbah Ridwan Abdullah, itu masih muda seumur kita gini. Jangan bayangkan muassis itu sepuh-sepuh kecuali Mbah Hasim. Mbah Wahab Hasbuah itu baru berumur 35. Mbah Ridwan Abdullah itu baru berumur 45 tahun. Itu artinya seumuran saya dengan umuran Mas Mujib. Saiki dadi ansore. Nah, itu Mbah Ridwan Abdullah diperintah sama Mbah Hasim, nggawe gambar lambang NU. Iki meh muktamar kedua. Nggih Yai sendika dawuh. Kurang 3 hari muktamar itu belum jadi. Padahal di kamar itu sudah berserakan sketsa gambar Nahdlatul Ulama. Itu karuan, dan asbae niku, asbae Mbah Ridwan Abdullah beto wadah roti nek cara sakniki roti mari, roti kongguan. Niku asbae kebak kalih rokok. Kebak kalih putung rokok dalam rangka membuat sketsa. 3 hari sebelum muktamar itu dereng rampung. Diparani kalih Mbah Wahab Hasbuah, piye Kang wis dadi rung? Ndak dereng angsal nganu kula. Lho piye to gare kurang 3 dina piye? Nggih insyaallah dados pokoke percaya kalih kula. Di tengah wiridan, jadi pasca sketsa niku wiridan. Antara sadar kalih mboten bar salat niku wiridan, niku ngimpi antara sadar dan tidak. Niku gambar bumi kalih enten gambar bumi ngeten, tapi dereng enten tulisan Nahdlatul Ulamae. Namung gambar bumi kalih bintang songo. Niku kemudian digambar kalih merem
bayangke mimpi yang digambar oleh Mbah Ridwan Abdullah. Niku dipasrahke kalih Mbah Hasyim Asy'ari. Pertanyaannya Mbah Hasyim iki ndak gambarmu? Mboten Mbah Yai, aku percaya ana ora gambarmu. Lah sapa? Kula berdasarkan waktu wiridan Yai. Ya wis, aku percaya karo kowe, saiki serahke ning nggone Mbah pundi? Sidogiri. Mbah sinten? Mboten Sidogiri. Allah supaya kula sinten Mas. Diserahke teng mriku matur. Iki piye? Mbah Yai Hasyim Asy'ari sampun setuju ya. Ya wis, aku setuju. Tapi aku titip wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Gambar ayat kuwi. Mbah Ridwan Abdullah diking griya niku bingung. Iki piye ana wa'tasimu tak gambar apa gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, maka bihablillahi jami'a itu habl itu tampar itu. Nah tampar itu kemudian digambar oleh Mbah Ridwan Abdullah yang kemudian akhirnya niku nek kula critakake panjang, kula diceritani itu hampir 2 jam. Tapi intinya bahwa muktamar itu akhirnya digelar, sudah ada wujud gambar Nahdlatul Ulama yang digambar oleh Mbah Ridwan Abdullah itu, yang itu semua berangkat dari langit. Kapan-kapan satu forum kiambak untuk menceritakan gambar Nahdlatul Ulama itu karena butuh waktu 2 jam. Mangke niki sanate biar nyambung mangke. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, rekan-rekan kita sekalian yang saya hormati, seperti tadi ingin saya sampaikan bahwa ini awal diskusi kita, semoga menjadi bagian untuk kemajuan bersama Nahdlatul Ulama, khususnya kalangan teman-teman Ansor dan Ibnu IPBNU. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Muhammad Asy'adi sebagai pemateri kita yang pertama. Ini langsung kita buat pertanyaan dulu atau dilanjutkan materi yang berikutnya? Lanjut ya, karena ini sudah jam 11 malam, ini sudah mulai keliapan ini. Tidak apa-apa, kepada beliau Bapak Dr. Ahmad Mujib El Siraji MAG kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula hormati para alim ulama, sesepuh pinesepuh, guru-guru senior-senior, ada Dewan Suriah, ada Dewan Tanfidiyah, ada kepala pondok saya. Dulu saya mondok di Al Anwar niku, sing dados kepala pondok Kang Sodri. Jadi wajar kalau sekarang beliau itu jadi DPR, itu wis biasa mengelola umat. Salam takdim saya kepada rekan seperjuangan. Kita itu saling ketemu di nama, saling menyebut. Saya dengan teman saya namanya Fahmi di Jakarta, Kang Asy'adi ini di Jogja. Bar di Jogja biasanya di antara santri sing ketok mencorong iki mesti disebut-sebut, nah ketemu piye kabare lagi ning ndi ngono. Jadi kalau saya cerita sama Kang Fahmi, wah sing jos tenan Kang Asy'adi yo melu Pak Dubes. 7 tahun beliau di di Arab Saudi, tepuk tangan. Saking top-tope wis tekan dunia global, balik ditompo dadi kiai. Wis enak to kuwi. Itu fasene ana fase dolan-dolan keliling donya, balik-balik ndeprok wis dadi kiai. Ngeloni bunyai. Wis stop to wis. Wis stop nih. Ini jadi kalau mau lihat tipikal orang sukses ya beliau gitu ya. Jadi
Kula cuma nopo jeneng rencangi kemawon. Wong kalau mau saya pamerkan apa? Kula niku ngapuntene tidak punya jejak kados beliau itu. Kaderisasi dari ujung ke ujung. Saiki glindak-glinduk ning omah ngono kuwi. Ndak krana glindak-glinduk ning omah ngono kuwi ya ditarik-tarik Kang Sodri kon ngisi ngene ya wis ngono kae lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya yang saya cintai, tadi bagus banget yang disampaikan oleh Kang Azadi itu, Kang Kiai Azadi ini. Saya ingat ada seorang ben ketok akademik kira, seorang pakar sejarah itu namanya Ibnu Khaldun. Beliau punya karangan Muqaddimah Ibnu Khaldun itu. Beliau ngamati betul realitas dunia Islam lalu nulis filsafat sejarah itu. Muqaddimah mawon lebih dari 800 halaman. Itu muqaddimah yang belakangan nanti menjadi embrio ilmu baru di Eropa, itu ilmu sosiologi itu ya. Ibnu Khaldun itu menyebutkan itu bahwa nadi peradaban itu selalu digerakkan oleh kaum kecil, elit intelektual. Jadi dunia itu arahnya kemana? Itu bukan digerakkan oleh orang banyak, tapi kaum kecil intelektual yang terus berproduksi, menghasilkan karya-karya yang signifikan gitu. Kalau tidak ada geliat intelektual itu, tidak akan terjadi perkembangan peradaban. Lalu tak pikir-pikir, kenapa hanya di NU itu menyebut kalimat Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, bukan kebangkitan umat? Karena memang peradaban itu memang digerakkan oleh kaum elit itu tadi. Satu orang menciptakan lampu, dunia ini berubah, ya kan? Satu orang menciptakan Facebook, cara kita berinteraksi sudah berubah. Jadi kiblatnya itu mesti intelektual itu. Jadi ulama-ulama kita itu sangat visioner. Saya curiga itu sekelas Mbah Hasim, sekelas Mbah Wahab itu pasti baca karangan Ibnu Khaldun itu tadi. Sehingga dipikir betul, dieram betul kalimatnya Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama. Jadi ini arah yang tepat itu. Mau mengadakan sebuah peradaban, perkembangan kemajuan peradaban, ya memang yang harus dijaga adalah ulamanya. Tetapi ulama sebagai warasatul anbiya itu khas sunnah kenabian, itu tidak bergerak sendiri. Sunnah kenabian bukan bergerak sendiri, pasti ada orang-orang di sampingnya. Maka kita tahu bagaimana perjuangan Rasulullah mau meh dipejahi wong-wong kafir, itu harus ada anak muda yang siap mengorbankan nyawa. Kita kenal Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib sampai mengganti posisi tidurnya, itu posisi anak muda. Lalu bagaimana orang-orang di Mekah ke Madinah disambut oleh generasi muda ketika dakwah bertahun-tahun seolah-olah tidak ada solusinya di Mekah, itu tiba-tiba dakwah itu jalan lapang, itu karena gerakan kaum Ansor. Jadi ini pilihan-pilihan ini patut menjadi perenungan kita semuanya ketika jenengan sudah aktif di NU, apalagi sudah aktif di Ansor itu. Filosofi ini harus betul-betul dieram gitu. Jadi kesediaan panjenengan untuk aktif di satu lembaga kayak Ansor, kayak IPPNU, itu artinya posisinya itu, role modelnya itu semestinya harus sahabat Ansor. Seperti apa sih sahabat Ansor? Kecintaan yang besar terhadap perjuangan umat Islam itu dilakukan oleh sahabat Ansor, bahkan beliau mampu mempersaudarakan gitu. Jadi mau menerima para pendatang orang muhajirin, mau berbagi hartanya loh, hartanya dibagi. Orang muhajirin datangin orang gak apa-apa diusir, lalu rumah dibagi, dipersaudarakan oleh Kanjeng Nabi, satu orang dengan satu orang, satu orang dengan satu orang, lalu semuanya dibagi. Bahkan ada sampai sahabat Ansor mengatakan, nak kue rene orang nggawa bojo, aku bojoku telu tak cerai salah satu ben dadi bojomu.
Jadi filosofi ini dalam siklus perjalanan peradaban, saya melihat bahwa ulama itu besar itu karena ada yang nyambung. Dulu orang-orang pintar itu tidak hanya Imam Syafi'i, tidak hanya Imam Abu Hanifah, tidak hanya Imam Ibnu Hambal, ada juga Daud Ad-Dohiri misalnya. Tetapi kenapa madhab itu bertahan 4? Karena pengikutnya yang kemudian menyambungkannya. Jadi jangan hanya berhenti kita bangga punya kiai, tetapi sebagai santri kita harus membuktikan bahwa kiai kita bangga punya kita santrinya gitu. Itu penting untuk teman-teman Ansor, karena siklusnya manusia tidak akan terus selamanya berada di kepemimpinan gitu. Visi organisasi itu lebih panjang dari usia manusia. Dulu organisasi ini didirikan oleh mbah yai, yang mbah yai kita sebut semuanya sudah menghadap Allah. Begitu juga sekarang mungkin wonten Pak Ahmad Imron, wonten Kang Sodri, wonten Kang Kiai Azhadi, tapi akhirnya kalian-kalianlah yang akan menggantikan itu. Nah, ini siklus ini yang sebenarnya patut dipahami gitu. Maka kalau kita lihat tujuan dari pendirian Ansor itu sendiri, itu kan membentuk salah satunya, kalau yang saya baca itu generasi muslim yang tentu pertama, yang paling utama adalah iman dan takwa. Itu pegang iman dan takwa. Yang kedua apa? Generasi yang cerdas. Gak bisa kita mendampingi kiai tapi kita pelolor-pelolor. Akhirnya apa? Kita akan termakan. Oh, wong NU ki sini sebenarnya wong gendeng kabeh. Itu kan memalukan. Tetapi kalau generasi mudanya misalnya kayak Gus Bahak, sehingga orang berbangga, ini loh sarang, ada murid namanya Gus Bahak. Ketika para pendiri kita mengatakan tujuan dari Ansor misalnya itu mencetak generasi yang cerdas, maka sesuatu yang tidak boleh kita lupakan adalah tradisi ngaji. Jadi untuk para pengurus baru ya tolong direnungkan, tidak hanya perjumpaan kita ketemu hura-hura ngerokok-ngerokok tok, enggak, tetapi harus ada kurikulum yang pasti. Itu kan kita diminta untuk membentengi. Sahabat-sahabat yang berbahagia, NU didirikan oleh founding father kita ini, kiai-kiai kita itu, karena kesadaran pertarungan yang berat antara ideologi, munculnya Wahabi, munculnya orang Salafi. Tetapi waktu itu orang-orang di Jawa nggak ngerti itu, karena tidak terbuka seperti sekarang informasinya kan. Zaman awake dhewe cilik ra pernah krungu pandangan-pandangan wong Salafi itu. Tetapi sekarang itu era demikian terbuka, maka kita menghadapi satu pertarungan yang real di hadapan masyarakat. Nggak bisa kita hanya berbangga, umatku banyak loh, tadi dikatakan perlahan tapi pasti, nak cah nom-nome ora kreatif, setiap hari yang dikonsumsi anak-anak kita itu adalah ceramah-ceramah wong Salafi, sedulurmu ketut ora? Pasti ketut, yakin itu. Saya teliti sejarah kita ya, hampir semua ulama-ulama yang datang di Nusantara ini tradisi kuatnya itu tradisi sufi. Tetapi hari ini anak-anak muda yang saya temui di kampus-kampus itu mempertanyakan loh. Ketika saya ngajar misalnya, ada dengan polosnya tanya, Pak, sufi itu kelompok sesat ya Pak? Bayangkan. Jadi ada problem besar dari kita, ada PR jenengan yang luar biasa. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Kiai Azhadi, jangan dihabiskan untuk konflik individu itu. Jadi wajah NU ini wajah jenengan itu. Orang tidak akan membaca karya-karyanya Mbah Hasim, apalagi orang luar. Nggak akan membaca pikiran-pikirannya Mbah Wahab Hasbullah. Yang dibaca ya kelakuannya jenengan itu. Tiba-tiba diviralkan, oh koyo ini toh kelakuannya wong NU. Maka jangan sampai pesona NU itu tertutup oleh kelakuan kita sendiri, sehingga umat tiba-tiba menjauh dari NU.
Terus bagaimana nanti kita menghadap kepada bahaya-bahaya kita? Jadi ngapunten iki rada dipengaruhi Kang Azhadi dadi rada serius iki wis jam 11 jam 12. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, saya mau ngasih terakhir saja begini. Anak muda itu ngendi-ngendi siklusnya, wong muda kuwi seneng. Kalau jenengan sekarang sudah pakai baju ansor itu, bersyukurlah Gusti Allah nadirin jenengan kuwi marek maring kiai. Dan siapapun sing cedak maring kiai, kersa khidmah maring kiai, itu pasti nak ora sampean, keturunannya sampean mesti dugdek. Banyak sekali cerita-cerita tentang itu. Kulo cerita sing caket-caket mawon. Saya banyak referensi yang dari lesan ke lesan. Dulu nak panjenengan lihat sejarah, ulama pengpengan, ngapunten ini, ulama pengpengan di daerah Meranggen niku sinten? 2. Setunggal Mbah Hadi Nggiri Kusumo. Nomor kalih Mbah Ibrahim Brumbung. Tidak ada futuhiyah, bukan. Mbah Hadi kalih Mbah Ibrahim. Mbah Hadi itu ngikut Thariqah Naksabandi Khalidi. Mbah Ibrahim sanatnya Mbah Abdul Karim Banten. Ngikut Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, kita tahu. Jadi bagaimana kemudian sinar itu berubah, mencorongnya generasi pasca Mbah Ibrahim itu ngapunten nih, kok tiba-tiba mencuat namanya Yai Muslih? Kok enggak, ngapunten nih, tidak perlu disinggung ini, kok enggak yang ke ini, ke keturunannya Mbah Ibrahim, ke Mbah Muslih? Ternyata saya dengar banyak cerita itu. Mbah Durrahman niku dalam cerita yang saya dengar itu selain guru ngaji, itu juga orang yang supir Dilman, kusir Dilman. Beliau sowan ke Mbah Hadi salah satunya. Beliau mengatakan, Mbah, jenengan kemanapun nak pengajian, ojo nyambat wong liya, nyambat dokarku. Jadi khidmahnya Mbah Abdurrahman kuwi diunduh sehingga kemudian mencorong namanya futuhiyah. Jadi ini jangan ngerti. Kok sampean-sampean mungkin ngomong, wah aku ketok ora potongan kiai, bapakku ora kiai, macam-macam. Lu khidmah yang sungguh-sungguh jenengan terhadap para kiai, nerus ke perjuangan para kiai, insya Allah nanti menjadi pemberian yang dahsyat kepada putra-putra panjenengan. Uniku ayate jenengan gampang, jenengan buka surat Kahfi gitu. Bagaimana Nabi Khidir itu mempertimbangkan apa jenenge pager semeh roboh gitu. Itu pertimbangan cuma satu kan, wakana abuhuma solehan loh, karena bapaknya orang yatim ini adalah orang-orang soleh. Jadi jenengan percaya, jadi apa yang hari ini kok jenengan sampai duduk di sini begadang sampai malam nguri-nguri perjuangannya para kiai, bentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, insya Allah berkahi putra wayah panjenengan sedoyo. Jadi amin ya rabbal alamin. Jadi ngoten niku kalau cuma nambah-nambahi. Saya kira itu yang penting. Jadi beberapa poin yang ingin saya katakan, satu itu. Jadi khidmah sing bener. Ingat tadi kalimatnya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Sahabat Ansor, nak jenengan mau sejarah itu pernah terjadi di perang Hunain. Itu perang sing wis terakhir kuwi. Wis pasca Fathu Mekah. Fathu Mekah itu orang-orang yang dulu benggek-benggek yang melawan Rasulullah karena Islam sudah banyak, kemudian tiba-tiba menjadi Islam. Terus menghadapi perang yang namanya perang Hunain. Mereka melu masuk Islam anyaran, langsung melu
perang. Apa yang terjadi? Pada waktu perang, ini jenengan iling-iling. Perang wis rampung entuk harta rampasan perang. Entuk harta rampasan perang kuwi, wong-wong Mekah sing baru mlebu Islam entuk unta 100, ana entuk tanah pira, entuk duit pira, akeh-akeh. Wong Ansor ora entuk apa-apa. Wong Ansor entuk apa-apa wong iki. Sampai apa yang terjadi? Ini kepemimpinan ini. Orang-orang Ansor, ini sahabat. Ini pelajaran bagi kita semua. Sahabat Ansor itu sampai keceplosan. Ono sing keceplosan ngene. Ayo Kanjeng Nabi gek mbiyek urip kelonto-lonto, sing nandangi, sing nulungi kita semua. Lah kok saiki begitu wong kampungnya mlebu Islam, kabeh harta rampasan kok digeke wong muhajirin. Itu terjadi loh ini. Tapi menariknya adalah apa? Itu masa Rasulullah. Kita tidak mengatakan bahwa sahabat salah atau tidak. Enggak, ini untuk pelajaran kita dalam berorganisasi. Di mana-mana problem sebuah organisasi itu hancur, nak wis mulai aku entuk opo. Dan Rasulullah itu langsung mendidik, mentarbiyah para sahabat. Jadi sesuatu yang punya potensial untuk menghancurkan persatuan, wis mulai aku muhajirin, kue ansor, wis bedo-bedo ki mau, lalu diajak dialog satu persatu. Wahai sahabatku, aku dengar begini. Kamu bisa mengatakan, ayo Muhammad. Rasulullah langsung ngomong, Muhammad, zaman perang, zaman pertama kali dakwah dimusuhi wong dikoyo-koyo, sing mikir ke aku, sing perang ning pertama aku, sing mengeluarkan harta, begitu menang kok untuk duit kok digeke koncone dewi. Tapi pernah nggak berpikir orang-orang muhajirin, ini tarbiyah Rasulullah, orang-orang muhajirin, apakah kalian tidak rela ketika Islam ini sudah besar dan besarnya di kota Madinah, meskipun orang-orang Mekah tempatku lahir itu sekarang sudah masuk Islam, itu tidak serta-merta selesai ini aku baliknya ke Mekah. Apakah engkau tidak rela orang-orang Mekah yang baru masuk Islam mendapatkan harta kanggo bebungah mereka baru masuk Islam, tapi engkau mendapatkan Muhammad? Lebih berharga mana antara harta dan Muhammad? Itu kata Rasulullah. Sehingga di situ orang Ansor tersadarkan tujuan perjuangan kui orang golek dunyo, bahwa ketika hasilnya kok awak dewi berkah, delalah urip kepenak, itu hasil yang bukan menjadi tujuan jenengan semuanya. Dan ini penting untuk teman-teman semuanya, karena kalau itu tidak jenengan tata sejak sekarang, niatnya jenengan masuk NU bukannya membuat NU cemerlang, orang terkagum terhadap NU dan tertarik masuk NU. Jangan-jangan orang-orang luar hanya melihat wong do rembutan pangan nenggon NU sehingga tidak tertarik lagi masuk NU. Berarti jenengan mengkhianati perjuangan para ulama. Kira-kira ngoten ingkang saged kawula aturaken. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Ahmad Mujib El-Shirazi yang telah menyampaikan sedikit banyak tentang materi yang kedua. Kemudian kali ini akan kita buka sesi tanya jawab, 2 pertanyaan. Sekarang sudah menuju 23.20 menit, jadi sekitar 40 menit lagi kita sampai di jam 12 malam. Jadi kami persilahkan kepada hadirin ataupun adik-adik dari IPNU IPPNU untuk bisa mengajukan pertanyaan tentang tadi yang sudah dibahas oleh 2 narasumber kita. Monggo kita persilahkan. G, 2 pertanyaan untuk sesi tanya jawab. Silakan.
Ada pertanyaan, monggo. Silahkan ke depan. Ini adalah sahabat Ali Mastur, Ketua Banser Kecamatan Genduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita banyak sekali menerima wawasan ilmu untuk menguatkan niat kita dalam berkhidmat. Nama saya Ali Mastur sebelumnya, nama saya Ali Mastur. Saya dari ranting Penggaron Lor yang diamanahi, dituju oleh sahabat Ahmad Ghazali ini sebagai, beliau ini ketua PAC-nya, saya dikerjani sebagai Orion Bansernya. Saya itu sangat tertarik sejak dulu, yang mana sejak saya di IPNU itu sangat dikasih teori tentang rasa jiwa memiliki. Nek bahasa Jawa ini sense of belonging, kurang salah seperti itu. Tapi lebih dari itu, lebih saya dalamkan lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Yai Mujib tentang bagaimana kita itu harus bisa membanggakan, karena kita di NU, Ansor, IPNU, mungkin cara atau nutrisi bagaimana cara kita itu bisa yakin atau bagaimana membanggakan, maksud membanggakan itu para pendiri-pendiri muassis organisasi ini. Karena banyak dari kita mungkin merasa kita itu yang bangga, wah aku bangga jadi Ansor, saya bangga pakai seragam ngantek bandol-bandole. Ini masih kurang banyak, ada lagi kalau pendidikannya dilanjut. Nah yang saatnya tadi itu cara atau suplemen atau nutrisi yang bagaimana kita itu tidak hanya bangga saja, tapi bagaimana bisa membuat bangga para muassis organisasi ini. Itu yang cukup saya tanyakan. Nah mungkin itu ada yang nyambung. Saya pikir ada yang ngempet bertanya Pak Yai, udah malu-malu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk sahabat Ali Mastur sebagai salah satu kader Ansor Banser Kecamatan Genduk. Beliau adalah Kepala Satuan Koordinasi Rayon Banser Kecamatan Genduk. Menanyakan tentang bagaimana kita bangga menjadi NU dan membuat bangga para muassis NU. Itu yang pertama ya. Pertanyaan kedua, silakan buat para undangan hadirin ada di IPNU, PPNU, monggo. Mumpung kita ketemu sama orang-orang hebat di sini, jarang loh bisa ketemu kayak gini. Monggo, persilahkan. Satu pertanyaan lagi. Monggo, Kang Ghazali. Ini Ketua PAC Ansor Kecamatan Genduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Mujib, Gus Asyadi, ini yang saya mau tanyakan. Ngapunten ini nak jenengan dulu Ansor mboten nggih? Ansor, oh nggih. Berarti masih nyambung. Jadi persoalan kita kadang ini, alhamdulillah saya juga dulu IPNU. Jadi bahkan saya dulu ketua PAC IPNU dan sekarang ya innalillah apa ya kok ketua PAC Ansor kayak gitu. Dan ternyata banyak dari kita yang tidak melanjutkan ke Ansor kayak gitu ya. Banyak sekali dari senior, banyak sekali ya, dan dan dari junior ternyata juga banyak sekali. Nah itu mungkin tips and triknya apa. Terus yang kedua itu cara menyelesaikan konflik. Ini dari Gus Asyadi maupun Gus Mujib nanti bisa kasih trik kepada kita. Biasalah, apalagi nanti nah kelas PAC biasanya konfliknya ketika nanti konvercap kayak gitu ya. Ini kita sama Kang Dora itu dulu ya kok was gegeran bating-batingan kursi ya gitu ya. Tapi nak bagi kita yos ngapunten yang pernah jadi ketua ataupun yang pernah jadi pengurus harian bisa lebih memendam
iso gampang cair lah. Tapi untuk anggota itu istilahnya sampai musuh-musuhan kayak gitu. Itu mungkin tips and triknya apa biar kita itu yo konflik tapi setelah itu reda kayak gitu. Jadi kita kita suruh menghindari konflik, tapi itu tetap pasti terjadi karena dinamika organisasi itu pasti ada kayak gitu. Ya mungkin tips triknya ben mengatasinya agak gampang, jadi nanti bisa berlanjut ke program selanjutnya. Ngapunten, ini Gus Mujib aslinya juga penasihat GP Ansor, cuman kita yang beling kita nggak pernah sowan. Kita pernah sowan pertama itu adalah pas tutupan jadi belum bisa nyambung lagi. Iya, aslinya ya, Dewan Penasihat, cuman kita yang beling nggak pernah sowan lagi. Tuh kemarin pada waktu pelantikan tuh Kang Imam ya, adalah sudah tutupan. Ya nanti semoga kita bisa lanjut lagi dan bisa ngecas lagi, karena tidak hanya PKD saja Kang Dora ya, PKD, PKL maupun di Kelacar, tapi itu harus ada kelanjutannya, ngeces tentang perjuangan, tentang sejarah, itu yang juga paling utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk sahabat kita, sahabat Ghazali sebagai Ketua PAC Ansor Kecamatan Gedong. Mungkin ini yang sering kita alami di lapangan, sering menemukan kader-kader Ibnu tapi tidak berlanjut ke Ansor. Bahkan saya kadang sering menemukan orang seperti itu. Lah kowe ngopo kok ora gelem melu? Ora Mas, aku wis kesel. Kayak gitu. Bojone tak takoki, "Lah kok tok seneni?" "Ora Mas, wonge ora gelem." Lah itu kadang meta lanjutke engko ndak padu. Jadi yo itu hak mereka, silahkan untuk tidak berlanjut, tapi akan lebih bagus lagi kalau mereka mau melanjutkan perjuangan. Ini pertanyaan dari Kang Ahmad Ghazali. Ini langsung kita jawab ngoten nggih kepada narasumber pertama. Bapak Muhammad Azadi bisa menjawab pertanyaan dari sahabat Ali Mastur, bagaimana kita membuat bangga para muassis NU. Silakan. Nggih, matur suwun. Mangke disambung kalih Mas Kiai Mujib. Mas Ghazali, sahabat Ghazali. Jadi begini, ini mungkin saya mencoba mengurai beberapa kasus ya, termasuk mungkin pengalaman saya pribadi mungkin. Jadi nyun sewu, memang ada proses yang tidak dalam tanda petik itu berkesinambungan, proses kaderisasi yang ada di Ibnu maupun di PP maupun kemudian yang lari ke Ansor, berjenjang ke Ansor. Idealnya itu memang dari Ibnu kemudian ke Ansor, tapi nyun sewu, di lapangan itu kadang-kadang begini, cara berpikir teman-teman Ansor dan cara berpikir teman-teman Ibnu dalam memanai berorganisasi itu berbeda. Di Meranggen itu hampir semua ketua PAC itu tidak ada yang ke Ansor, dan hanya Wasik misalnya, hanya Wasik. Itu sebelum Wasik itu ada namanya Dimas, itu di bawahnya semua nggak ada yang aktif di Ansor. Nawasik ini karena kader saya jadi mungkin masih nyambung gitu, betul. Tapi di bawah-bawah ini kemudian saya tinggal ke Saudi itu hilang semua, nggak ada yang ke Ansor. Saya tanya, apa masalahnya? Saya bilang gitu. Nganu Gus, ini Ansor pragmatis modelnya. Oh lo jawab balik. Lo enggak, saya ini cerita biar maksud saya apakah ini sama kasusnya yang di Meranggen dengan yang di misalnya di Genuk misalnya, atau yang di pimpinan pusat. Karena waktu saya pimpinan pusat itu kemudian saya ke Ansor, zaman Kang Nusron itu saya jadi salah satu pimpinan harian, jadi ketua di pimpinan harian itu, tapi memang nggak nyambung. Di Jakarta itu nyuwun sewu, karakteristik teman-teman Ansor walaupun tidak semuanya, itu semuanya sudah nalarnya politik waktu itu. Sementara di Ibnu itu dibangun dengan idealisme yang luar biasa cara berorganisasi.
Nah sama di Meranggen itu, kayak Dimas dan teman-teman saya tanya, kenapa nggak di Ansor? Ini adalah wadah kita, tetap berproses di IPNU. Saya tetap akan di NU Gus, tetapi tidak di Ansor. Kan kurang ajar itu kayaknya. Karena cara berpikir. Nah ini kemudian memang yang sebenarnya mulai tahun-tahun terakhir, mulai Gus Yakut kesini ini, pola itu sebenarnya sudah mulai dirubah sebenarnya. Dulu Nyun Sewu Gus Ipul itu politis banget memang Ansor itu. Nah sementara teman-teman IPNU itu idealis, bagaimana membangun intelektualitas person itu luar biasa besar, meningkatkan kapasitas diri itu luar biasa di IPNU itu. Nah tiba-tiba di Ansor tek sing diomongke rapat urusannya duit, nesu kabeh kanca-kanca IPNU kuwi zaman semono. Wah nek model ngene aku ora ning Ansor. Itu salah satu kasus, tapi tidak semuanya. Nah, maksud saya begini, mungkin hari ini memang itu juga berpengaruh dengan wilayahnya masing-masing, bagaimana para nyun sewu kados pembina ngeten iki Mas Kiai Mujib itu mengarahkan kepada teman-teman IPNU, ayo dibimbing tetap kepada Ansor, tetapi pada sikap yang tetap tidak berbeda ketika berada di IPNU. Di Ansor memang ada beberapa teman yang pragmatis, tetapi bahwa kita ini adalah kader IPNU, maka kewajiban bagi kita adalah tetap pada garis lurus idealisme dan seperti gagasan-gagasan untuk peningkatan kapasitas diri sebagai kader Nahdlatul Ulama. Nah, sahabat Ghazali, saya pikir begini, tetapi itu tidak bisa menjadi pukul rata, tidak bisa. Ini kasus, saya tadi bilang kasus. Yang sering terjadi adalah bahwa tidak ada ruang-ruang intelektual yang terjadi di Ansor. Ini terus terang mawon, karena saya di Ansor juga masalahnya. Hari ini saya adalah salah satu pembina Ansor Kabupaten Demak, versi swasta tapi. Jadi kalau misalnya ini yang sering saya sampaikan, makanya saya itu berharap begini. Sudahlah teman-teman Ansor yang di politik tetap berjalan, tetapi bahwa sebagian kuatkan di penguatan ekonomi. Penguatan ekonomi jangan dilupakan. Dulu itu NU sekali lagi itu dibuat tidak hanya melulu persoalan komite Hijaz. Tapi komite Hijaz itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada Nahdlatul Tujar. Jangan dilupakan ini masalahnya. Nahdlatul Tujar itu adalah pemangku kekuatan ekonomi ketika Mbah Wahab Hasbuh berangkat ke Mekah untuk berunding dengan kerajaan Arab Saudi. Loh hari ini Nahdlatul Tujar di kita habis-habisan nggak ada. Semua teman-teman Ansor bermain di wilayah politik. Wes tak kuwi urusanku karo Kang Sodriwe rak wis bilang. Sampean kuati loh, saya masuk di DPR itu salah satunya adalah penguatan ekonomi teman-teman Ansor dan IPNU hari ini. Saya nggak punya agenda lain selain penguatan anak-anak muda NU dadi wong sugih kabeh. Ini kenapa kemudian saya bentuk garis bawah tanah di Meranggen itu kekuatan non politik yang saya bina. Saya itu punya namanya sekarang KOSPI, Komunitas Santri Peduli Investasi, kan keren kan? Lo dikira wae dhewe meneng-menengan ora. Saya masuk politik bukan persoalan saya haus akan kekuasaan, tetapi bagaimana poin-poin di kekuasaan itu mampu kemudian kita ambil dan kita kasihkan kepada teman-teman di Ansor yang aksesnya terbatas hari ini. Kalau ini kita tidak lakukan, teman-teman Ansor kok pikirannya njaluk rono, njaluk rene, njaluk rono, njaluk rene. Orang yang bener. Dulu kalau kita masih ingat bahwa Wahab Hasbuh itu konsolidasi pedagang batik dari Solo sampai Surabaya untuk membuat komite Hijaz itu urunan betul dokar itu bahwa Wahab Hasbuh itu konsolidasi pedagang-pedagang batik itu. Lho awake dhewe saya konsilaturahmi ning ahliya-ahliya ora ono sing gelem. Wis ngerti kere dalam tanda petik kon dolan ning gone wong sugih. Orang gelem, gengsi, oh saya ketua Ansor, ya gitu. Lo Nabi Muhammad lo sebelah ono Siti Khadijah, ono Sayyidina Abu Bakar, ono Sayyidina Utsman. Iki lo wong sugih kabeh. Hari ini kita nggak mungkin melupakan kekuatan kapital. Tapi no ison jiko kapitale konco-konco sing
garis organisasinya itu sama. Sing duwe nalar politik jalan. Tetapi saya berharap teman-teman Ansor hari ini konsentrasi betul-betul di wilayah entrepreneur. Kita mampu kok. Hari ini peluang apapun terbuka untuk kita. Persoalannya orang gelem mulai wong semene kita sing ngerti saham lho sapa? Aku tak takon, sampean sedulanan saham durung? Ada yang sudah main saham belum segini? Hah? Lo dari sekian yang main satu, nggak mungkin Pak hari ini tuh Pak, kalau nggak kita bermain dengan wilayah-wilayah itu. Kekuatan retail hari ini habis sampai nanti kena PPN 12%, mendem sampean. Hari ini tuh berat kita, cuman dodol apa ya, saya kira payu. Indomaret sama Alfamart sebentar lagi kukut kok itu. Sing payu toko Meduro. 24 jam. Ya karena nggak ada PPN 12% itu besar. Nah hari ini saham itu belum ada PPN-nya. Lu santri Sandiaga Uno, saya ceritain. Sandiaga Uno ketika maju dengan Prabowo di tahun setelah Hatta Rajasa itu ruginya berapa? 7 triliun. Hari ini sudah untung Adaro itu sekitar 14,7 triliun. Tidak ada 10 tahun dia sudah mengembalikan modalnya karena punya saham itu. Loh hari ini santri itu betul-betul literasi terkait keuangan itu ra ono masalahe. Sampeyan dodol es terus yo ora apa-apa kuwi apik karena itu menjalankan perintah Gusti Allah karo Kanjeng Rasul. Tapi untuk meningkatkan kapital yang lebih besar kuwi ngenteni 20 tahun yo jek dodol es terus ngono kuwi sampean. Itu loh maksud saya. Maka literasi tentang keuangan, peningkatan kapasitas diri sudahlah dirubah mindset teman-teman Ansor hari ini. Sing wis ning politik siji loro ora apa-apa, tetapi sing durung aja bantu-bantu, aja melu-melu sampean. Ora paham. Wong aku ketipu ning DPR kok. Aku mau bar cerita. Aku bar cerita karo Kak Sodri. Kak aku ketok wis ora majune, ketipu aku lah gitu. Ora untung lah. Lah saya begitu. Lah artinya bahwa kita ini mindset itu harus kita rubah. Hari ini pertarungan kita itu sengit. Nok sampean tidak baca buku, tidak mengikuti perkembangan zaman, tertindas kita, asli tertindas. Nah itu tadi maksud saya, wes toh, nok konflik. Kenapa anak-anak Ibnu tidak mau ke Ansor itu salah satunya itu, salah satu, bukan semuanya loh ya. Salah satunya adalah karena cara berpikir yang berbeda. Di Ibnu itu Mas, nyuwun sewu, mungkin kalau dan Mastur paham. Jenengan pernah di Ibnu itu dilatih idealismenya luar biasa. Tiba-tiba ono Cak Ansor cara pendidikannya tidak, karena kita kan belajar di Ibnu mulai aliyah, mulai SMA, nalar masih kosong, orang tidit. Saya itu ngisi lakmut sendemak waktu itu pakai sepeda ontel saya lakukan kok, dan tidak pernah berpikir saya akan mendapatkan apa. Ban bocor nenggon bujaran itu saya lakukan. Bayangkan itu aliyah. Ora tahu aku sepeda di opo ya ora tahu. Ini Mbak Kang Ibnu sama Mbak IPPNU. Saya kemudian diberikan sesuatu fasilitas yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, jek semester 3 lho aku wis keliling wis apa namanya Mas? Pertukaran mahasiswa. Semester 3 itu saya sudah di Malaysia, sudah di Brunei, sudah lho ning Demak terima ngontel lho. Itu karena Allah tahu bahwa anak ini itu orang arti maksudnya melu Ibnu gitu loh, terus dimesake. Ayo, terima ban bocor kok ya gelem nuntun ngono lho, betek-beteke terima ngisi lakmut niku lho. Tekan kono digawe mangane sithik karo tempe karo peserta dipadake apa ya Allahu Akbar gitu. Ngono zaman semono ya ora ngeluh kok gimana coba. Tempe sepotong sithik kayak jangan bayem itu karo sambel. Nah kayak gitu saya lakukan. Setelah itu saya bisa keliling dunia Mas. Dia pasca itu saya kemudian sudah ke Turki, sudah ke Belanda, sudah ke Jerman, sudah ke Inggris. Wino raning Ibnu raning Ansor aku ora kelakon. Pasca mau pulang ditarik karo Mas Agus Maftuh melo aku ning nggon Saudi 7 tahun aku ning Saudi. Sampai mendem panganan Arab.
Nah maksud saya ingin mengatakan ke teman-teman IPNU, ke teman-teman IPPNU, berproseslah dengan sungguh-sungguh, ora usah mikir mengko dadi apa. Tetapi yang penting adalah peningkatan kapasitas diri, itu menjawab pertanyaannya Mas Mastur. No awake dhewe di kemampuan yang layak dipertimbangkan oleh orang lain, itu hormat kabeh Mas. Tidak hanya muasis yang bangga, wong tuane awake dhewe sing jek urip lho bangga. Iki lho anakku, saiki iso keliling donya, iki lho anakku saiki iso. Itu karena kemampuan kita yang tidak pamrih, tapi yakin dari awal aku melu IPNU wis mlebu surga. Dulu cita-cita saya itu hanya itu. Gus sampean ning tenanane IPNU karo ning Ansor meh apa to? Main mlebu surga. Itu tok aku. Karena saya yakin janjinya Mbah Hasyim Asy'ari, wong sing gelem nguri-nguri NU kuwi ketika aku dadi murid, aku dadi murid, engko nek mati nih pejah husnul khotimah, anak putune soleh soleha. Hanya itu yang menjadi pegangan saya, tidak ada yang lain. Maka ketika saya masuk IPNU wis aku ra wedi ra mlebu surga, blas ra wedi aku. Tekan saiki lho aku jek yakin aku mesti mlebu surga. Karena aku berproses dengan sungguh-sungguh, orang tidak pengen mendapatkan apa-apa waktu itu. Tapi Allah tidak hanya membalas di akhirat, ning donya lho aku dikai turah-turah karo Gusti Allah. Karena proses yang tidak main-main, pengen jadi ketua lah, pengen jadi inilah, pengen jadi itu, yang kemudian berujung pada konflik. Ya aku ra kudu dadi ketua terus, walaupun prakteknya ya ketua terus. Tetapi saya tidak ingin, tapi bahwa proses itu kemudian tidak mengingkari. Gitu loh. Nah berikutnya, kalau konflik lalu lagi bagaimana? Ya tinggalkan saja konflik itu. Kita nggak penting kok konflik itu kok. Yang penting bahwa kiprah kita terhadap Nahdlatul Ulama tetap berjalan. Lo ning Demak ya ono loro, negeri karo swasta. Lo tetapi swasta sama negeri sama-sama jalan. Swasta rutinane yo jalan kok tetap kok. Tetapi prosesnya itu yang penting kita ini berkhidmat di Nahdlatul Ulama, ono iskane ra urusan. Sing penting bahwa Allah itu menyaksikan bahwa kita niat nguri-nguri muassis Nahdlatul Ulama, menjaga Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ini dengan sungguh-sungguh. Ono Wahabi yo sikat gitu. Jadi yo itu konflik itu pasti nggak bisa dihindari Mas. Karena ini konflik kepentingan, apalagi ranah politik. Itu tadi Ansor itu ranah politiknya tinggi gitu. Jadi ya wis dinikmati, konflik rasa dihindari, iso diselesaikan ora iso ya karo tinggal udut karo ngopi. Ya, tapi hikmahnya jangan berhenti terus bareng ngono. Lho kula niku Mas, hari ini mungkin tidak cocok dengan beberapa teman-teman, tapi aku terus nek kon diundang ranting-ranting kon ngaji terus aku mandek. Oh gendeng iki jenenge aku bilang. Tidak ada ranting manapun sing ngundang aku terus aku ra teko. Hanya saya misalnya konflik dengan ketua sekretaris bendahara. Oh itu namanya saya tidak fair. Wong niat saya itu saya adalah membesarkan Nahdlatul Ulama. Yo ning dinggon wae kok ana wong mbutuhke aku dalam konteks membesarkan syiar Nahdlatul Ulama, ya aku kudu mangkat. Lho ngene iki mau Mas, sikil kene apa punggungku itu kecetit 4 hari ini. Betek-beteke kanggo Ansor karo IPNU, aku belum, ini ada Mas Fahmi asisten saya. Belum pernah undangan Ansor sama IPNU saya tolak. Karena itu akan melaknat saya. Undangan selama saya masih berada radius saya bisa menghadiri, tidak ada sejarahnya saya menolak undangan Ansor maupun IPNU atau NU. Karena saya yakin dengan saya datang di NU, saya semakin yakin tiket saya dekat dengan Mbah Hasyim Asy'ari itu semakin di tangan. Lu sampean berkhidmah etok-etokan kok. Sesuk iki surga itu Mas, urut Mbah Hasyim teng ngajeng ngeten iki. Terus awake dhewe urut ning mburi ngene. Ana tiket golden juga. Nek modele awake dhewe tenanan yo ning mburine Mbah Hasyim tenan ngene. Tapi sampai ning Ansor ning IPNU IPPNU dolanan kira-kira ning mburi kono ta. Kula nderek Mbah Hasyim, lha kowe wis lah apa? Lah urunan kanggo Ansor gelem tau urunan ora? Mboten nate entutmu ngono bilang gitu. Ngono njaluk ning nggon mburine Mbah Hasyim ngene itu. Ora logis sampean itu.
Nok njaluk ning tikete mbune Mbah Hasim kene wayah urunan ya urunan, wayah rapat ya mangkat kudanan ya nggo jas hujan. Lho trimo kon mangkat duwe alesane wah bojoku rewel lah akeh tunggale gitu. Nah, yang terpenting sekali terakhir ini, makanya Kiai Mujib mangke nyuwun sewu niki kula tak cerita mawon. Yang terakhir adalah bahwa IPPNU adalah organisasi kader. Ini yang terpenting. Organisasi kader itu tidak butuh banyak orang. Ini berkali-kali saya sampaikan. Organisasi kader tidak butuh banyak orang. Maka ketika PAC, ketika ranting sing teko wong 5, sing teko wong 10, ojo mundur karena itu tiketnya sampean. Yang lain kemana? Itu urusannya yang lain. Tapi karena yang dapat tiket sampean, ya itulah tiketnya sampean. Ini organisasi kader, maka yang akan jadi ya 5 orang itu, yang akan jadi 10 orang itu. Bonto, dunia ini berputar. Saya tidak pernah membayangkan jadi dubes di Saudi Arabia. Saya tidak pernah membayangkan keliling Eropa. Saya tidak pernah membayangkan jadi DPR lho ora tau Kang. Sumpah ora tau Kang. Tapi Allah memberikan satu fasilitas iki cah iki tenanan, cah iki hit mining NU tenanan, mesake plengah wis takane dalan sing gampang. Semua berproses. Yo podo aku Kang Sodri itu tidak mungkin jadi DPR selamanya, Mas. Sing saiki do seneng politik. Pada waktunya jenengan juga akan menggantikan posisi Kang Sodri. Tapi mbok ono sing mikir sapa sing iso ngasihke, iso gantikke koyo posisine Abdurrahman bin Auf, iso gantikke posisine Utsman bin Affan ngono barang ngono lho maksud kuwi. Sapa sing iso? Lho sampean ngerti bahwa Abbas Buah itu tajir lho. Dulu kalau jenengan tahu, seluruh travel untuk pengurusan visa haji itu lewatnya Mbah Wahab Hasbuh. Ojo dikira main-main sampean. Kaji sak Indonesia itu loh, lewatnya itu Mbah Wahab Hasbuh untuk ngurus ke kedutaan di Jakarta sana. Artinya Mbah Wahab itu sugih, sampean paham ora maksud kula? Sampean plengah sing gagah dadi ansor ngono. Tak belini meneh mau Kas Mujimu wis nyilekke kula malahan. Nama Ansor itu tabarukan dengan nama para sahabat Ansor di sana. Lah nek sampean mau Mas Mujib wis ngomong, Mas Kiai Mujib wis matur. Ansor itu nampani muhajirin. Lho sampai bojone lho dikekke. Artinya apa? Sifat membantunya itu totalitas. Lah nek sampean kon bantu wong we ingah-ingi rasa go jenengan Ansor. Go jenengan Ansori ora apa-apa. Apa jenengan Mansur apa Mansur. Isin gitu loh ngajas gitu. Sing gagah gitu loh. Karena kita itu tabarukan dengan nama sahabat-sahabat Ansor yang di Madinah. Nok ngiwangi wong ya sing total tenan. Tapi ojo dipaksake. No orang di duit hari ini tenaga yang kita pakai. Wong kon ngepam ya alesane. Yo kesel kerja udian bilang gitu. Ngono njaluk tiket iki lho ning surga iki lho. Gitu. Nah, maksud saya mari teman-teman berproses ini dengan serius bahwa wis to yakin awake dhewe kuwi selamat donya akhirat nok melu ning Ansor karo ning Banser Ibnu IPPNU. Tapi niati dengan tulus ikhlas pasti semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Itu mungkin kata kuncinya. Terima kasih Mas. Itu jawab dua-duanya aja Mas Nur kali Mas Suzali. Sambung. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Asy'ar Asyadi atas jawaban dari 2 pertanyaan sekaligus. Mungkin dari Dr. Ahmad Mujib El-Sirazi bisa sedikit menambahkan 10 menit jam 12 malam ini. Ini tadi sudah 28 menit, ini tinggal 10 menit. Ya, terima kasih. 10 menit. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Janjane wis dijawab kabeh. Jadi sudah tidak perlu ada jawaban. Saya justru mau mengkonfirmasi Kang Ghazali itu. Aku yo ora ngerti, setahun yang lalu tiba-tiba dapat SK apa iki penasehat Ansor kecamatan ya. Terus pelantikan aku teko ki sampai rampung ora ono sing nyalami aku, ora ono sing kenal aku. Ki sing ngusulke aku ki sapa janjane aku nih.
sampai balik iki aku yo ora ngerti. Ya wis balik ya. Ya. Itu sampai rampung itu. Sampai ono ceramah barangnya sampai rampung itu. Tapi ala kulli hal satu hal itu berarti satu hal ngene. Memang terus terang saya tidak pernah mengalami proses kaderisasi kayak Kang Azhadi gitu. Tapi yakin jobon jeruku NU, jadi nak ono apapun kok NU minta berkhidmah itu bagian dari yang harus saya lakukan, golek berkah para kiai. Jadi saya sudah bilang berkali-kali sama Kang Imam, pintu rumah saya itu sebenarnya 24 jam. Mahasiswa ini ngetok kapan wae tak ngasih. Ruang tamu saya itu nggak ada apa-apa kecuali buku. Insya Allah di rumah saya ada lebih 1.500 buku. Nak karo sinau, nak pengen do sinau. Nah, saya tidak ahli di bidang masalah politik ngono ya, aku ora patek mudeng. Tapi sebagai pembaca sejarah, saya ingin ceritakan begini. Pernah satu kejadian. Kita tahu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kuwi nak menurut jenengan wonge pinter agama apa ora? Jujur saja. Zaman perjuangannya Rasulullah, sing ngantem Rasulullah perang Uhud, itu panglimanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu mlebu Islam itu sudah sangat terakhir. Wis meh Fathu Makkah. Tapi menariknya, begitu masuk Islam, langsung sama Rasulullah Saifullah, pedangi Gusti Allah. Terus baru kuwi langsung perang. Berarti ora pernah ngaji loh. Ora pernah ngaji, jujur aja. Tetapi apakah nama beliau membanggakan Islam atau tidak? Membanggakan. Saya ingin mengatakan begini, ojo mentang-mentang sampean dadi banser, wah aku cuma tengok-tengok, ora ngerti apa-apa, ora pinter, gue banser berarti orang bangga ke NU. Loh, Islam itu dibesarkan oleh orang dari sisi kemampuan yang berbeda-beda, termasuk Khalid bin Walid itu memang keahliannya perang. Ono sing Ibnu Abbas, ahli tafsir. Ono Mu'ad bin Jabal, ahli fikih. Ono sing Abdurrahman bin Auf, menyumbang untuk Islam itu luar biasa. Utsman bin Affan itu berjuang dalam satu perang itu pernah menyumbang 950 ekor onta plus 50 ekor kuda. Sampean bayangke nak sak ekore 30 yuta saiki piro sing disumbangke Utsman kanggo perang. Kalau Anda baca Sirah Nurul Yakin itu bukan ini ya muhtasornya ya, tapi Nurul Yakinnya itu ada satu peristiwa sahabat perang wong perang kan ora gawean tapi gelut kudu mangan apa ora, sing dipangani wong 1000 masak geden lho kuwi, mantu wong 100 e ditekake kok. Itu sampai perang gitu, rampung perang bengi bingung engko esuk mangan apa. Ono lho kalau Anda baca sejarah, sampai utang wong-wong daerah dengan ngono. Bapakku sugih ning nggon Madinah, engko sing nyaur bapakku, aku utang 10 unta tak sembelih. Itu ada loh. Maka perjuangan zaman dahulu itu seperti itu. Kita tuh boleh berjuang dengan harta kita, boleh dengan pedang kita, boleh dengan keilmuan kita. Ono juga wong sing ora iso, perang ora iso. Ya, perang ora iso siji. Golek duit ora iso, kelentrang-kelentreng. Kowe kelentrang-kelentreng tok. Mlebu Islam yo keri. Sopo? Sahabat Abu Hurairah. Maka pemimpin kaum sufi itu Abu Hurairah, tapi didongake Rasulullah. Wis kowe pokoke melu aku, nak aku mangan kowe mangan jare Rasulullah. Nak aku ora mangan kowe ora mangan. Tetapi nama Abu Hurairah tenar enggak? Kita harus mencontoh itu kalau mau perjuangan itu. Di wilayah manapun Anda lakukan yang terbaik, itu sudah membanggakan kiai kita. Itu yang pertama. Yang kedua soal konflik. Secara alami wong duwe pikiran dan pikiran orang itu berbeda-beda, pasti akan terjadi konflik. Tetapi harus ada aturan konflik itu. Sepanjang niatmu memperjuangkan NU, mesti konflikmu aja sampai ngobong NU. Saya ingat itu Muhammad Nasir itu pernah mengatakan ini, kita bertempur sesama anak bangsa itu seperti suami istri berantem. Suami istri berantem itu, bolehlah piring melayang, bolehlah gelas itu terbang, jangan rumahnya dibakar. Itu aturannya. Yang kedua tadi, kalau niat sampean gede ke NU, orang bakar NU. Saya kasih contoh.
Khalid bin Walid itu sangat tidak disukai oleh Umar bin Khattab. Kenapa sangat tidak disukai? Karena Khalid mau masuk Islam keri, fikihnya ora patek mudeng. Pernah bunuh musuh, bar kuwi bojone langsung dipek bojo. Bojone musuh dipek bojo lho. Kuwi gempong-gempong itu Umar bin Khattab itu. Jadi ketika Khalid bin Walid itu menjadi maestro pedang Allah yang tidak pernah disarungkan itu, berkali-kali zaman Abu Bakar, Umar ngusulke mbak Abu Bakar, pecahkan Khalid. Tapi apa kata Abu Bakar? Orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai pedang terhunus tidak mungkin saya sarungkan. Itu kata Abu Bakar. Prinsipnya begitu. Jadi menghadapi Persia itu saking hebatnya Khalid. Perang itu ngatur, wong do perang kabeh, wis pol-polan ngadepi tentara Persia, Romawi. Ditinggal lunga kaji ya. Lunga kaji dhewean, ra ono sing ngeregewa. Engko balik meneh perang meneh. Piye wis menang ora? Itu saking dia sebagai dewa perangnya itu. Jadi di tengah perang akhirnya ketika menghadapi musuh Abu Bakar Raono, itu pertama kali yang dilakukan Umar itu mecat Khalid. Jadi Khalid itu dipecat saat dia lagi top-topnya. Itu saat top-topnya itu. Dan musuh lagi genting-gentingnya ini. Apa yang dipikirkan oleh Khalid? Wah, Umar jan tenang. Aku sih ngerti, wong kuwi iki nek dadi mesti aku sing dipecat dhisiki. Itu gempong juga. Tetapi jangan lupa, aku perang rakron Umar, kata Khalid. Aku perang karena Allah. Sehingga apa yang terjadi? Khalid itu tertib. Dia langsung mencari panglima penggantinya dia yang ditunjuk oleh Umar. Rapat sendiri. Kang, saiki janjane aku wis ora dadi pimpinan. Tapi kondisi musuh genting. Nah, aku langsung umumkan bahwa aku medun, don pasukan kita. Bahaya. Terus apa? Wis tetep wong ngertine ini, tapi hakikatnya pemimpin gue. Jadi tetap Khalid itu tulus memperjuangkan Islam, orang ngambekan. Coba sampean ngono, dipecat terus ngambek lungo kan? Nah perlu ndudoke lho, nah ora aku ra iso kan? Tapi yang dikorbankan kan umat Islam. Tapi Khalid tidak. Perang terjadi wis rampung kabeh menang, baru Khalid mengumumkan, aku janjane wingi wis dipecat. Tapi prinsipnya itu. Tangkok Khalid kepada Umar, maksudmu apa kok pecah? Apa kata Umar? Aku terlalu sayang padamu, Lid. Kowe kuwi dikenal sebagai dewa perang. Kuwi nak kok terus-terus kayak ngene iki, mbahayani menungso, mbahayani awakmu. Awakmu engko iso angkuh koyo Firaun. Ngerasa nak perang ora pernah kalah. Engko kamu didewakan sama orang, musyrik nanti. Maka penyelamatan terbaik dirimu adalah tak pecat saiki. Loh, itu kan luar biasa itu. Jadi kalau Anda mau belajar bagaimana konflik itu tapi tidak menghancurkan peradaban, itu pasca Khulafaur Rasyidin. Banyak sekali terjadi konflik, tetapi visinya masih tetap sama, membesarkan Islam. Saya kira itu. Terus wis punjul 10 menit. Ning omahku tak teruske. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ahmad Mujib Al-Shirazi. Ini sebenarnya beliau mau melanjutkan sampai jam 1. Tapi berhubung kita dibatasi waktu sampai jam 12 malam, mungkin sahabat-sahabat semua nanti bisa mengagendakan bagaimana bisa sowan rawuh ke rumahnya Bapak Dr. Ahmad Mujib Al-Shirazi. Nanti nggih, sowan yang tertunda karena pas waktu itu tidak ada yang salaman berarti. Ketuane lali, Kang Imam merang lagi, Bu. Aku pas rata kosisan, yo wis. Lah itu ndilalah ki setelahnya ngomongnya saiki, sudah berlalu beberapa bulan yang lalu. Dan ini alhamdulillah Gusti Allah mempertemukan kita. Oh, ini Kang Mujib, oh, itu Kang Zali, itu Kang Ali Mastur, saiki kenal. Jadi sesuk nek ana acara meneh ketuane sik goleki Kang Zali sing ndi? Oh, lagi ketuane salaman. Kang Zali ngerti, oh, iki sapa iki Kang Mujib? Oh, iki Kang Mujib, salaman. Saiki wis kenal ngono ya. Jadi alhamdulillah dengan silaturahmi seperti ini kita bisa mengenal satu sama lain. Nanti bagi adik-adik IPNU, IPPNU, kemudian teman-teman Ansor, Banser yang pengen menambah wawasan untuk milenial muda
saat ini di tempatnya Pak Dr. Ahmad Mujib El Siraji itu disediakan menu yang tidak pernah bosan. Ada ratusan mungkin ribuan buku. Aku nek mlebu ning ruang tamune bingung sakmono akeh. Ki macane kapan? Pirang tahun kayak gitu. Jadi di sana ada apa ya? Samudra ilmu yang sangat luas. Mungkin kita tidak akan pernah cukup minum di situ karena tidak ada batasnya. Jadi untuk malam hari ini adalah pancingan dari beliau, nek pengen tambah menah yo moronggon aku. Lagi kode-kode untuk PAC sampai ranting ki piye agendanya selanjutnya, bagaimana untuk menjalin konsolidasi lebih bagus lagi. Kang Sodri nanti siap menemani di ya gula kopi siap kene gudang, tinggal ambil nanti nggih. Nggih, saya kira cukup sekian. Banyak wawasan yang kita dapat, salah satunya adalah mengupgrade diri. Dari narasumber yang pertama Bapak Muhammad Asyadi mengajarkan kita untuk mengupgrade diri, jangan kita menutup diri, karena apa? Tantangan di depan nanti akan lebih besar lagi. Dan kata pengamat dunia 2025 nanti tantangan lebih besar lagi untuk kita Ansor Banser harus siap bagaimanapun, apapun kondisinya kita harus tetap berjuang sesuai dengan karakter kita masing-masing. Yang kedua dari Bapak Dr. Andes Ahmad Mujib tadi juga sudah menyampaikan, lakukan hal yang terbaik yang kita bisa dimanapun dan kapanpun. Jadi saya menarik kesimpulan, kita tetap melakukan apa yang kita bisa, lakukan yang terbaik, ikhlas lillahi ta'ala. Ora usah pengen ini, pengen itu, pengen film si A, si B, si C, ndak usah. Kita tetap bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun berkhidmah ning NU, lakukan yang terbaik yang kita bisa. Insya Allah mudah-mudahan di masa depan NU, Ansor, Banser, IPNU, IPPNU akan terus berjaya sampai ratusan tahun berikutnya. Amin, Allahumma amin. Di sini saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mungkin dalam menyampaikan pertanyaan, dalam mengaturkan jawaban-jawaban dari pemateri tidak berkenan di hati Anda semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.